Kita sudah sampai di penghujung perbincangan dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Pak Arief, saya sebulan yang lalu diajak sama Dirut BRI Pak Asmawi Sam ke London dengan beberapa pemret. Lalu kemudian di sana kita menemukan bagaimana taksi yang kemudian mempromokan Indonesia. Dan itu kan bukan hanya di London kan? Betul. Nah, di mana? Di mana saja tempat customer kita berada. Jadi kalau kita datang ke Singapura Ya, mulai pasti. Changi, bus stop, MRT, semuanya kita branding. Kita datang ke Australia misalkan, yang paling terkenal tram di Melbourne, itu kita branding Wonderful Indonesia. Kita tadi datang ke London, ke Paris, ke Netherlands, ke Malaysia. Jadi pusat-pusat ke China, semuanya kita branding. Jadi outdoor branding itu kita lakukan. Demikian juga melalui media-media di sana. Jadi kita sangat masif. Jadi memang promosi sekarang ini harus sangat intensif. Apakah Anda masih mau menambah itu? Akan kita tambah terus, terutama yang digital. Oh, yang digital. Jadi selain intensif, kita harus inovatif, dan yang paling penting harus interaktif. Interaktif itu kita kan harus mengukur seberapa efektif kita. Dan medianya sekarang memungkinkan untuk itu. Minimal menggunakan sosial media. Oleh karenanya kalau saya minta tolong ke Berita Satu, permintaan dari saya sangat sederhana. Harus jadi trending topik. Betul. Kalau tidak jadi trending topik berarti kita harus mengevaluasi. Orang tidak mau komentar terhadap berita Anda. Itu berarti tidak sesuatu itu. Tidak sesuatu. Harus jadi trending topik. Tidak ada sesuatu. Tidak. Pak Arief, saya kembali kepada pembicaraan awal kita. Saya masih ingat betul ketika Pak Jokowi atau Presiden Jokowi mengatakan, seorang Menteri Pariwisata untuk saya adalah seorang marketer. Dia tidak duduk di sini, tapi dia harus kemana-mana. Gitu. Sekarang pekerjaan Anda begitu bukan? Ya, kemana-mana. Kemana-mana. Dan kebetulan media memungkinkan kita di mana-mana ya, jadi dengan mudah, terutama digital media. Berhasil nggak saya datang berkali-kali ke Cina? Berhasil ternyata. Kita itu tumbuh total hanya 4% lah katakan, tapi khusus Cina tumbuhnya 30%. Nah, ini akan menjadikan 30%. itu yang saya katakan, selain size-nya besar, tumbuhnya besar. Jadi ukurannya itu berhasil atau tidak tergantung dari fokus ya ke pasar. Kita fokus, utamakan yang utama, selalu harus begitu. Mimpi Anda tentang pariwisata ini apa sih sebetulnya? Kalau dari sisi portofolio industri Indonesia harus menjadi penghasil devisa nomor 1. Mengalahkan oil and gas, mengalahkan coal, mengalahkan CPO. Dan itu sangat mudah untuk dicapai. Jadi saya harapkan akhir tahun 2019 kondisinya sudah seperti itu. Pariwisata nomor 1. Dan percayalah, bangsa ini bisa bersaing di cultural industry. Bangsa ini bisa bersaing di cultural industry. Kalau manufacturing boleh tetap kita kerjakan untuk pasar Indonesia. Tapi untuk pasar luar mungkin nggak kita bersaing dengan China. Saya sering mengatakan, wanita diciptakan Tuhan, laki-laki diciptakan Tuhan, sisanya made in China. Saya kira apa kalimat terakhir Anda? Karena semua yang ada, mohon maaf ini bukan promosi, manufacture di China. Anda handphonenya merek apapun, manufacture di China. Jadi wanita diciptakan Tuhan, laki-laki diciptakan Tuhan, terus sisanya made in China. Tapi kalau di cultural industry kita mungkin menang karena semuanya khas dan distintif. Pariwisata masuk cultural industry, ekonomi kreatif masuk di cultural industry, dan value di cultural industry sebenarnya lebih tinggi daripada di manufacturing. Saya kasih contoh, Google itu adalah cultural industry. Dia berbasis dengan kreativitas. Facebook, Google itu 300 billion US dollar value-nya. Itu kalau mau kita membuat perusahaan manufacturing harus membuat 100 perusahaan baru sama dengan satu Google. Dan anak-anak Indonesia saya sangat kreatif, sangat mungkin membuat itu, sangat.
Pak Arief Yahya, terima kasih sudah datang ke DPS To The Point. Oke, terima kasih Pak Don Bosco. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Sengaja saya mengundang dan saya merasa Anda perlu menyimak pembicaraan ini. Rasanya kita akan bertumpu pada pariwisata dalam waktu dekat dan dalam jangka panjang. Ini adalah soal perut kita, ini adalah soal kehidupan kita di masa depan. Jadi semoga perbincangan ini ada manfaatnya untuk Anda. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya.